Apakah ini salah satu faktor Papua mau buat negara sendiri karena pemerintah Indonesia tidak membantu warga Papua? Nanti ketika berita ini viral, baru pemerintah sok peduli. Selama ini kalian di mana? Masa pulau-pulau Indonesia mau hancur? Kalian baru tahu. Bukankah ada data-data dan operasi intelijen di tambang? Kalian sebagai pemerintah, selama ini apa kerjaan kalian? Wilayah Maluku, Maluku Utara, dan Papua sudah dalam bahaya. Sungai tercemar, penampungan air juga tercemar, dan bahkan lumpur masuk ke mata air tempat warga mengambil air bersih. Apa fungsi pemerintah? Kondisi Raja Ampat sudah mulai rusak karena eksploitasi tambang nikel. Seperti di Pulau GKW dan Manuran, itu sampai saat ini kondisi di sana sudah mulai hancur. Keindahan Raja Ampat bisa saja sirna ketika tambang nikel terus menggeruk pulau-pulau yang memiliki keindahan alam bawah laut. Khawatir kondisi makin buruk, Greenpeace dan masyarakat adat Papua protes pertambangan dan hilirisasi nikel Raja Ampat. Dalam konferensi dan pameran yang pesertanya dari berbagai negara itu, mereka menyuarakan eksploitasi industri nikel yang menyebabkan kerusakan ekosistem alam dan sosial masyarakat. Awalnya, 4 aktivis masuk ke ruang konferensi ketika Arif Hafaz, Wakil Menteri Luar Negeri, berpidato. Mereka membentangkan poster bertuliskan kalimat protes. What's the true cost of your nickel? Save Raja Ampat, Papua bukan tanah kosong, teriak Damanik, juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia. Kalimat itu merupakan kekhawatiran kondisi Raja Ampat yang tereksploitasi tambang nikel. Serentak peserta aksi meneriakan hal sama. Pidato Arif terhenti. Perhatian di dalam ruang konferensi beralih pada aksi protes petugas keamanan, merebut spanduk dan protes masa aksi, mengusir mereka keluar serta menangkapnya. Sempat terjadi ketegangan antara Iqbal dengan petugas keamanan. Dia terus meneriakkan kalimat protes sembari ditarik paksa oleh beberapa petugas karena mencoba bertahan di dalam ruangan. Coba kalian pikir-pikir, apakah ini adalah pengalihan isu agar masalah-masalah yang lain tersembunyi atau tidak terangkat di publik? Coba kalian pikir, ya, karena Indonesia salah satu tradisinya adalah pengalihan isu, ya. Coba kalian kritisi masalah-masalah ini. Padahal kan data-data perusahaan atau tambang-tambang nikel dan emas pastinya pemerintah tahu. Namun kenapa sampai hal ini baru terangkat, ya, ramai di media sosial, jadi perbincangan? Apakah ini suatu taktik pemerintah agar mungkin saja ada masalah yang disembunyikan? Karena kenapa? Kita bisa lihat dari dulu yang mereka mengatakan bahwa tsunami yang besar akan terjadi di 2024.
itu adalah pengalihan isu, karena Jokowi, anaknya Jokowi mencalonkan diri, ya, namun ia tidak sesuai peraturan. Di situ terjadinya pengalihan isu. Jadi pengalihan isu ini tidak serta-merta menghilangkan masalah-masalah yang di belakang atau yang kita tidak ketahui. Namun pada dasarnya pengalihan isu adalah manipulasi, ya, pembodohan, kita ditipu, ya. Dan yang gampang terprovokasi adalah mahasiswa. Selain mahasiswa, ya pasti kita tahulah yang jadi kompor adalah media berita. Mereka kan akan membuat asumsi opini agar masyarakat semakin terprovokasi, entah ini berita benar atau tidak, ya. Ini adalah contoh yang saya katakan adalah contoh. Mungkin saja, ya. Maka dari itu kita sebagai masyarakat Indonesia harus berpandai-pandai menilai apakah ini pengalihan isu atau sebuah taktik pemerintah, ya. Coba kita kritisi hal-hal seperti ini agar kita tidak mudah ditipu, ya, kita tidak mudah dimanipulasi. Oke, kita kembali ke pembahasan tambang. Tambang-tambang yang ada di Indonesia itu sudah mulai hancur. Salah satunya adalah di Maluku Utara dan Papua. Di situ sudah tercemar, ya, sungai, air sumur, mata air. Di situ sudah tercemar. Bahkan masyarakat sudah tidak bisa lagi meminum air tersebut, ya. Maka pemerintah desa berupaya agar mencari solusi bagaimana masyarakat mendapatkan air mineral kembali, air yang bisa dikonsumsi, dipakai minum, dipakai dalam keseharian, ya. Kalau Presiden Indonesia tidak melihat ini, mereka hanya mementingkan daerah Jawa, IKN, dan lain sebagainya. Tapi Indonesia bagian timur dari dulu, ya, semenjak masa jabatan Pak Soekarno, ya, itu masyarakat timur sudah mulai tidak diperhatikan lagi, ya. Jadi tolonglah presiden yang sekarang lihat bagaimana masyarakat timur, ya. Karena Anda memberi izin kepada orang-orang yang membuat perusahaan, membuat tambang, inilah masyarakat yang menderita. Pemerintah senang dengan tahta dan jabatan, warga-warga menderita, padahal di tanah sendiri. Inilah penjajahan orang asing, penjajahan pemerintah kepada warga-warga mereka. Sangat miris negara Indonesia. Apakah Indonesia hanya Jawa, Sumatera, Kalimantan, ya? Indonesia bagian timur, Anda anggap apa? Kalian anggap apa? Seandainya kalau Indonesia Timur membuat negara sendiri, pasti kalian protes, ya. Kalian sudah tidak melihat, tidak memperhatikan Indonesia Timur. Tapi ketika mereka membuat negara sendiri, ingin mendirikan negara sendiri, kalian protes. Ya, ibaratnya ya, Anda mempunyai dua anak. Anak pertama Anda sayang-sayang, Anda sanjung-sanjung.
tapi anak kedua Anda tidak urus, Anda tidak mengurusi dia. Ketika dia nakal dan lain sebagainya, Anda marah dan Anda membencinya. Yang salah itu orang tua, bukan si anak yang berbuat masalah atau nakal. Ya, contoh sederhananya seperti ini. Jadi kepada pemerintah yang tidak tahu diri, ya, tidak bisa melihat warga-warganya tidak adil, padahal data-data itu sudah ada, dan entah mungkin dari pihak daerah tertentu yang tidak memberikan data-data kepada pemerintah yang paling tinggi. Jadi tolong kepada Pak Presiden agar secepatnya menindaklanjuti masalah-masalah seperti ini. Ya, Anda itu pemimpin negara, oke? Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya minta penegasan dari Pak Presiden. Kalau ada salah kata, silakan dikritik, memberikan saran di kolom komentar. Terima kasih. Salam kritis.